Merhaba rekan ketemu lagi dengan Gilang Ai. Bukan Gilang yang itu, beda, oke? Kali ini Gilang akan membahas mengenai biaya hidup atau biaya tinggal jika kalian adalah calon mahasiswa penerima YTB. Kita mempunyai kondisi tinggal di asrama, bukan tinggal di rumah. Dan kalau misalkan kita tinggal di asrama, biaya-biayanya itu seberapa sih? Kita lihat, oke? Kita hitung dulu. Kita akan membahas mengenai beberapa tema pokok. Bukan tema pokok sih, pengeluaran pokok. Yang pertama kan, kalau misalkan kita tinggal di suatu tempat itu kita akan membahas mengenai tempat tinggal, biaya tempat tinggal, oke? Yang kedua ada transportasi. Kemudian yang ketiga ada buku dan perlengkapan sekolah. Terus yang keempat ada konsumsi atau makan minum. Yang kelima adalah biaya-biaya lain seperti make up, terus alat mandi, shopping. Nanti kita akan bahas juga sedikit-sedikit, oke? Lanjut, kita akan bahas tentang masukan dulu. Pemasukan. Kalau kita awardee dari YTB untuk S1 dapat 800, S2 1100, S3 1600. Itu. Lanjut ke pengeluaran pertama yaitu tempat tinggal. Kalau misalkan kita dari beasiswa YTB, tempat tinggalnya itu free alias gratis. Oke, jadi kita nggak akan bahas panjang lebar di sini karena ini adalah gratis. Kemudian kalau misalkan yang selanjutnya yaitu transportasi. Kalau misalkan kita adalah mahasiswa, pasti kita akan dapat kartu transportasi khusus mahasiswa. Jadi itu adalah kartu yang sudah tersubsidi dengan harga mahasiswa. Kalau misalkan di tempat Gilang, di tempatku itu Kojeli, di kota Kojeli itu ada kartu orange yaitu kartu pelajar. Warnanya coklat, nanti aku tunjukin di sebelah sini nih. Kemudian ada juga kartu warna biru. Kartu warna biru itu adalah kartu gratis yang kita gunakan untuk transportasi khusus dari transportasinya pemerintah. Jadi kita dapat gunakan kartu gratis itu jika kita naik kendaraannya punyanya pemerintah kota. Gitu maksudnya Gilang. Nah, jadi kita ibaratkan saja kita akan mengeluarkan kartu pelajar yang normal, bukan kartu gratis. Soalnya di setiap kota itu berbeda. Misalkan nih, aku udah lihat di websitenya Kojeli, di tempatnya Gilang, satu kali tap itu harganya rata-rata 2 TL. Misalkan satu hari itu kita 2 kali tap, 2 kali naik, ya kan? Jadi 2 TL dikali 2 kali naik, itu 4 TL dalam satu hari. Kalau misalkan 30 hari, kita akan menghabiskan uang 120 TL untuk transportasi. Kemudian di kota lain, seperti Istanbul, kalau nggak salah Ankara juga, di sana ada program yang seperti ini. Kita membeli paketan transportasi, misalkan 60 TL itu untuk berapa kali tap gitu, misalkan 120. Tapi kalau di Kojeli itu tidak ada seperti itu. Jadi aku akan bicara secara normalnya saja ya, udah disebutkan tadi 120.000 per bulan. Oke? Selanjutnya kita akan bahas mengenai buku dan perlengkapan sekolah. Ini sifatnya opsional ya. Kalau misalkan kalian S1 biasanya banyak beli fotokopian atau mungkin buku-buku. Kalau S2 juga sebagian. Kalau aku tetap ada yang dibeli beberapa buku, tapi ada temanku yang nggak pakai buku, soalnya kita kebanyakan diskusi kalau S2. Nah, kita A few moments later. Misalkan saja nih, dalam satu semester kita untuk membeli buku itu ada 150 TL, ya kan? Ini dalam satu semester ya, bukan per bulan. Kita hitungannya sekarang per bulan, tapi ini tuh satu semester. Kemudian pengeluaran lain yaitu fotokopi, pensil, penghapus, kita 50 TL. Jadi total 150 tambah 50 TL itu ada 200 TL. Ini untuk pengeluaran buku dan perlengkapan sekolah dalam satu semester. Insya Allah cukup segitu mah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makan dan minum. Kalau kita tinggal di asrama, kita sudah mendapatkan makan pagi dan malam secara gratis. Untuk makan pagi itu makan ala-ala orang Turki atau orang Eropa atau orang mana lah terserah. Masa bodoh.
itu nggak ada nasi. Oke, jadi makannya pakai roti, selai, bal, atau madu, terus yogurt, terus toast, terus telur, kentang, kayak gituan. Jadi makan sarapan lah. Terus kalau makan malam baru makan yang berat, ada nasinya. Kita bahas makan malam dulu sedikit. Kalau di asrama, makan malam itu kita ada jatahnya. Jadi jatahnya per anak itu, kalau dulu saya ingat tuh ada 7,5 tele. Jadi kita bisa menggunakan sejumlah 7,5 itu untuk memilih makanan. Kalau misalkan lebih dari situ, ada lebihnya 2 tele atau 3 tele, jadi kita bayarnya pakai uang sendiri. Kalau 7,5 tele kemarin tuh Gilang dapat nasi, ayam, sama air. Udah itu aja sih. Kalau mau nambah buah sama minuman yang lain, Gilang itu harus nambah uang sendiri. Kita hitung misal nih, setiap makan malam kita akan nambah 2 tele buat tambahan makanan ya. Misalkan kalian pengen buah atau pengen icip makanan lain, kita ambil aja 2 tele untuk tambahan setiap malam. Oke, jadi 2 tele dikali 30, 1 bulan sama dengan 60 tele. Ini untuk makan malam. Selanjutnya untuk makan siang, kita bisa makan di kantin kampus sebesar 2,5 tele. Itu sudah di diskon sama kampus. Jadi 2,5 tele nanti kita akan dapat makanan berat, main course, sama tatler atau manis-manis atau dessertnya. Untuk makanan pembuka kayaknya nggak ada deh. Nggak pernah lihat aku makanan pembuka. Terus dapat air minum gratis, bisa minum banyak di sana dan gratis, bisa bawa pulang juga kalau nggak malu. Aku juga biasanya bawa pulang 2 buat minum di jalan. Terus misalkan 2,5 nih ya, dari 2,5 kali 30 hari itu 75. Oke, 75 tele untuk 1 bulan. Walaupun minggu Sabtunya nanti nggak dihitung, tapi ya hitung aja lah 7,5, 75 tele. Oke. Tapi ini ada yang berbeda teman-teman. Kalau di kampusku, kalian bisa apply untuk beasiswa makan. Jadi, beasiswa makan di kampus ini bisa gratis. Dan bisa ambil 2 kali. Untuk makan siang dan makan malam. Kalian bisa apply. Tetapi, Gilang nggak akan membahas tentang gratisnya ini. Soalnya ini buat biaya kasar. Jadi, Gilang harus membahas mengenai biaya yang kita keluarkan. Kalau misalnya kita nggak dapat beasiswa lain selain YTP. Oke? Kemudian untuk jajan-jajan, ya masa nggak ada jajan sih, kita ambil 50 tele lah. Misalkan beli di kayak minimarket atau di jalan, 50 tele 1 bulan ya ini. Kemudian nongki-nongki, mungkin kalian pengen nongki di Starbucks atau starter yang lain, kita ambil 30 aja. 30 tele itu untuk 1 minggu 2 kali. 30 tele, jadi kalau misalkan 1 bulan dikali 4, 120 per bulan. Jadi total buat makan, jalan-jalan, dan nongki tadi habisnya 305 tele per bulan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perlengkapan mandi, make up, mungkin make up cowok kalau misalkan kalian juga pakai alat-alat kayak gitu. Sabun cair 1 bulan itu 13 tele, itu yang dulu, yang wangi banget, aku pakai itu biasanya. Terus shampoo mungkin 26 tele 1 bulan, deodoran 12 tele, pembersih wajah kira-kira kalau kalian pakai 26 tele aja ya, soalnya aku juga nggak pakainya beda. Kita ambil 26 tele buat pembersih wajah. Kemudian minyak wangi 35 tele lah standar. Kemudian ini yang basic ya, kalau misalkan ada tambahan ya hitungannya sendiri nanti kira-kira habisnya berapa. Buat shopping ya mungkin beli baju atau buat paket internet, kita ambil aja 100 tele per bulan. Untuk mbak-mbak mengenai bedak dan lain sebagainya itu urusan kalian, jadi hitung-hitung aja. Kalau bedak mungkin nanti aku akan collab sama temanku buat yang mbak-mbak habisnya berapa. Jadi total untuk perlengkapan yang tadi buat mandi dan make up cowok itu 212 tele. Oke. Kemudian jika kita total dari kelima pengeluaran pokok tadi, tempat tinggal, transportasi, buku, perlengkapan sekolah, konsumsi, dan juga pengeluaran lain, totalnya itu 1 bulan ada 837 tele. Sedangkan untuk S1 itu dapatnya 800 tele. Jadi pengeluarannya adalah minus. Terus ada pertanyaan, kita nggak bisa nabung buat umroh dong kak? Kita nggak bisa nabung buat beli sesuatu dong?
terus kita nggak bisa jalan-jalan dong. Tenang saja, Gilang ada opsi lain, yaitu paket hemat 1. Oke? Kayak makanan aja nih paket hemat. Paket hemat 1, karena tadi buku itu sifatnya 1 semester, jadi nggak bisa dihitung 1 bulan. Jadi kalau misalkan kita hitung tanpa buku dan perlengkapannya, dan juga nggak semua mahasiswa beli buku sih, biasanya pakai PDF atau fotokopi lah, kita kurang 200, oke, untuk paket hemat 1, itu minus buku dan perlengkapannya. Itu jadi 837 tadi dikurangi 200, sisanya 637. Itu pengeluaran untuk 1 bulan. Untuk S1, jadi akan sisa 163. Untuk S2, sisanya 463. Ini untuk paket hemat yang kedua, bisa lebih hemat kok. Jadi kalian bisa simpan-simpan duit kalau mau beli sesuatu, atau kalian pengen umroh, atau apalah, terserah. Itu paket hemat 2 minus buku sama minus makan malam. Biasanya aku makan malam tuh nggak pernah nambah, pas 7,5. Emang pas-pasan sih biar bisa hemat. Jadi minus buku 200, minus makan malam tadi 60 tele, totalnya pengeluaran 1 bulan itu 577. Jadi S1 itu bisa sisa 223, untuk S2 bisa sisa 523. Oke? Jadi itu aja yang Gilang bisa sampaikan. Tetap ini adalah biaya kasar, dan juga tergantung kota, dan juga tergantung kebutuhan pribadi. Tergantung kota itu, misalkan kalian tinggal di kota besar mungkin harganya agak mahal ya. Kalau misalkan kalian tinggal nggak terlalu kota besar, mungkin lebih ekonomis. Dan juga kebutuhan pribadi kan beda-beda ya. Ada yang sukanya itu dihabisin buat belanja, ada yang sukanya dihabisin buat beli game, apalah itu, buat games, atau buat beli elektronik, atau buat jalan-jalan, itu kan berbeda. Jadi kurang lebih itu aja yang Gilang bisa sampaikan. Nanti kalau misalkan ada diskusi tentang pengeluaran, kita diskusi di bawah. Selanjutnya Gilang akan membahas di video lain tentang biaya yang kita lakukan kalau tinggal di rumah kayak gila kayak gini. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.